aja ya teman-teman. Biar awet muda. Teman-teman mau kesini mau belajar atau sharing. Hari ini mungkin saya sharing tentang markas ya, sama awal usaha saya, biar nanti teman-teman belajar, teman-teman bisa mengambil poinnya dan nanti bisa dipraktekkan ya. Karena semua bisa sukses, menurut saya semua bisa sukses, bukan berarti harus pintar, bukan berarti harus anak orang kaya, bukan berarti harus modalnya banyak, tapi karena komitmen, kesungguhan dan konsisten itu salah satu kunci teman-teman bisa sukses. Tinggal tunggu waktu aja. Kalau teman-teman komitmen ya, konsisten dalam mau belajar, insya Allah kesuksesan nanti tinggal nunggu waktu aja. Karena pola sukses itu ada polanya, bangkrut juga ada polanya. Kita bentuk badan pun ada polanya ya. Selama kita komitmen dengan pola itu, insya Allah bisa. Misalkan gemuk 90 kilo, komitmen mau 70 kilo. Kalau kita usaha keras, ada polanya, ada ilmunya, dan kita benar-benar sabar untuk menuju ke sana, itu semua bisa. Jadi nggak mungkin. Sama sukses itu juga seperti Mas ini sukses seperti ini. Polanya sama, ilmu di mana-mana itu sama sebenarnya. Tapi ada cuma mau nggak melakukan pola itu. Cuma tinggal nanti Mas, ada yang cepat, ada yang lama. Ya itu memang Allah yang menentukan, paham ya. Jadi kalau ingin cepat suksesnya, prosesnya jatuh terus dan sampai bertahun-tahun baru sukses, itu Allah yang ngatur. Jadi selama kita punya goal, tujuan dan komitmen mau menuju ke sana, insya Allah bisa. Ya. Terus yang kedua saya ingin kenalan dulu. Saya sudah berapa bulan aku belum tahu namanya teman-teman ya. Mulai dari Raka ya. Ya kan belajar ngomong juga ya, sama terus hobinya apa, terus kesannya magang selama berapa bulan ini seperti apa. Saya ingin tahu dari cerita. Terus cita-citamu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raka Zaki, bisa dipanggil Raka. Cita-cita saya hobi saya itu renang. Di mana ya? Di Pari. Saya rumahmu dekat situ? Rumah saya di Tulangan. Alhamdulillah saya dapat ilmu banyak dari magang ini. Pola pikir tentang bisnis menambah. Ngerti niku lho. Terus niku apa mindsetnya, pola pikir oleh tim nge-minute waktu gitu. Cita-citanya apa? Cita-citanya dulu itu tentara. Sekarang Tahu kan? Tentara. kenapa tentara? Keren. Keren. Ya, keren. Gak apa-apa, memang benar-benar mau tentara ya dilatih mulai sekarang. Ya lari, terus push up, block out dan lain-lainnya, jauh bisa. Terus? Iya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Hasnan Al-Abiyu. Cocok jadi MC kan? Korek biasa. Ya, biasa dipanggil Hasnan. Hasnan. Ya. Hobi saya sekarang masih membaca. Baca buku, kayak di rumah ada waktu luang gitu, buku-buku desain saya baca, terus langsung saya praktekkan. Terus cita-cita saya dulu masinis, karena dari kecil suka ya. Aku dari kereta kayaknya. Ada kereta, mainan kereta. Dari kayu. Dari kayu. Enggak saya enggak tertarik lagi. Ya.
Terus Hasan. Terus selama magang di sini sih udah banyak ya ilmu yang didapat, yang menonjol itu di digital marketingnya, cara gimana biar pasar itu bisa tertarik ke kita ya gitu. Terima kasih Hasnan ya. Ya Nama saya Robi Trinanda Hambali, biasa dipanggil Robi. Hobi saya fotografi. Cita-cita saya jadi sinematografer. Foto. Biasa yang foto itu Robi kan? Halo? Yang foto biasa produk. Jawi. Robi wis foto apa? Belum foto. belum. Ya suruh foto nanti. Nanti Ya. mau di rolling nanti sih. Nanti nunggu beberapa Oh, iya. bulan Bulan depan lagi. ada jadwalnya. Jadi malah tak tantang lah jadi hobinya moto ya harus apa? Dilihat harus tahu taste-nya, angle-nya, komposisinya ya, temanya sampai nanti apa? Tone warna ya. Iya. Harus dipadukan. Ilmu yang saya dapat dari sini lumayan banyak, dari digital marketing sampai desain. Untuk digital marketing saya belajar tentang cara pemasaran. Kamu yang dari Jember gitu? Iya, saya dari sini. Cita-cita apa tadi? Sinematografer. Kemarin ada yang bagus videonya. Yang Jawi. Sama sih Pak. Itu ada di sekolah. Lanjut. Saya Muhammad Rafli Nur Gusli, panggilannya Rafli. Namanya siapa? Muhammad Rafli Nur Rafli. Gusli, panggilannya Rafli. Hobi saya voli. Poli. Terus Cita-citanya yang dulu jadi polisi. sekarang masih polisi. sekarang Iya. Siap, siap. Terus kesannya apa Bi di sini? Belajar apa? Ah, banyak keperluan di sini makan. Kamu dari SMK mana? Dari satu. Brigadi 1. Hasnan dari mana? SMK Muhammadiyah 2 Taman. Oh, udah. Dikasih dapat. Ya Rafli ini punya hobi baru. Apa? Senangnya nelponin cewek-cewek. maka Kenapa sih makan raka? Iya, iya. Terus, terus. Lanjut Mas Sahabat. Panggilannya siapa? Julian. Gak selamat. Sama kayak teman-teman deket ya. Terus, terus. Lihat nang cewek Julian ya. Hobi futsal. Cita-cita. Itu tahu apa? Apa? Cita-cita apa? Dulu cita-cita dulu pemain futsal dulu. Sampai sekarang. Sekarang buat Apa? Aku ya main bal-balan. Masih futsal tapi masih lapangan besar bisa. buatan kiat. Lapangan besar ada ini. Kalau mau main di Baja. Selamat. Panggilannya Selamat apa Julian? Ada yang nyuruh apa? Selamat kan ya? Itu ayo lanjut. Nama saya Aryo Bimo Seta, biasa dipanggil Bimo. Bimo. Iya. Ya, terus Hobi saya biasa olahraga di rumah. apa? Olahraga di rumah. Workout. Apa jenenge lek oleh gini mau workout nih. Iya, workout. Wis bentuk. Hah? Sudah bentuk tangannya. Enggak. Terus. Cita-cita ya apa? Cita-cita kalau dulu sih pilot. Apa? Kalau dulu pilot. Pilot sekarang? Sekarang mau jadi programmer. Programmer. Keren. Programmer yang bermanfaat ya. Iya. Lanjut belakangnya. nama Senopati mek 2. Ada 2 orang Pak. Senopati. Tiga. Yang Satunya sakit. sakit. Iya. nama
saya Muhammad Saifullah dari SMK Semet Pati. Hobi saya nge-start cosplayer Jepang. Yo, Jepang. Nge-start cosplayer Jepang. Cosplayer itu keren nggak? Terus. Iya, habis itu cita-cita saya pengen jadi civil engineer. Terus anu kesannya ke sini. Kesan di sini enak, bisa belajar desain fit Instagram gitu. Tapi kalau saya harapkan di sini ada pembelajaran desain web sih. Oh iya. Gurunya sih belum ada. Gurunya masih kuliah. Kan bisa bulan ini soalnya kita tinggal satu bulan. Maksa. Maksa. Buat fishing kan? Hah? Fishing. Iya. Kalau Ini ya fishing Cosplay itu sudah buat gambarnya atau buat udah 3 dimensinya. kamu Kalau yang cosplay ya, bukan cosplay. nge-start IG. Apa? Stalking IG, Oh, stalking. Jadi Conan ya. Ada. Lanjut. Nadia ya, dari Nadia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Al-Farisi dari Sekolah SMK Muhammadiyah Dua Taman. Hobi saya desain grafis, kadang kayak mencoba sesuatu yang baru di desain. Terus Sudah berkarya, ada IG di mana nih berkarya? Karya-karyamu di mana? di portfolio, IG ya? Iya. IG aja. iya ada. Apa IG-nya sih lihat? Aku soalnya ngerti lek tes warak iki jange janji iso bisa Allah. Iki dadi bisa. Rata-rata masih dipakai apa itu? Dinikmati sendiri. Nah, ya, makanya tapi ketok nanti nih kelihatan pemilihan warna, fontnya, komposisinya itu kelihatan. Iso profesional sampai enggak nanti gitu ya. Mana dia? Ini Oh, masih jarang dia. Oh, jernget. Santai. Aman-aman. Ini tugas dari Mas Alif. Iya. Diadakan Mas Alif. Ada yang Gimana kan cara kerjaan? Nge-start IG. Rekam foto ya. Terus mari ya. Oh ya. Tapi diarahkan Mas Arif ya itu. Iya. Oke, lanjutkan. Nanti belajar di sini nggak apa-apa. Setelah kamu lulus, nanti belajar di sini monggo nggak masalah ya. Silaturahmi terus ya. Jadi ada Mas Arif. Yang lain? Kenalkan, nama saya Andika Duito, saya dipanggil Dika dari SMK PGRI 1, Hobi ya, main bola. main sepak bola. Ketok. Terus? Kita Basket. Polisi. Ya, apa polisi? Jangan hilang raka. Nilang aduh. Apa polisi? Nggak pingin. Nilang ibu. Guys. Kenapa polisi? Menjaga lalu lintas. menjaga lalu lintas. Ya nggak apa-apa, makanya dulu kan ngerti polisi, tentara, PNS, pegawai bank, insinyur, pilot, katanya gitu ya. Lanjut. Ya. Perkenalkan, nama saya Fatir Rahman. Saya bersekolah di SMK PGRI 1 Sidoarjo, biasa dipanggil Fatir. Hobi saya sepak bola. Posisi apa? Back. Nah, dulu menyerang. Menyerang.
sempat apa di Arhanut sudah Oh iya, sampai kelas PSD, 2 SAD ya, terus sampai kelas 2 SD terus putus. Sekarang nggak nyambung lagi. Enggak, Jadi mantan. Dulu gak gemuk gini ya? enggak, ada Cheat pack gitu. iya. Ngeri. Protes Ya laki-laki emang. Iya. Dan olahraga ya. Terus cita-cita saya ya dulu pemain sepak bola. Ya, Sekarang enggak ada. Sekarang gitu. nggak bikin lagi. Ya kalau bisa ya diperbaiki badannya dulu. Lek main bola di mana? Di kampung. Ya di kampung-kampung Ada? ada. Gak masih latihan ya? Ya jarang-jarang. Ya latihan lagi ya. Iya. Ataupun gak jadi main bola, bisa jadi pemilik bola ya. Pemilik klub ya. Next lanjut. Saya Muhammad Adit Kurniawan dari SMK 1 PGRI. Hobi badminton. Cita-cita saya sekarang pengen jadi pengusaha. Pengusaha apa? Ya, apa sih? Kenapa pengusaha apa? Karena gara-gara tahu Mbak Chandra usaha. Enggak, saya dulu pengen jual-jual apa gitu. Yang seneng jualan. Udah praktek jualan apa? Pernah jual voucher game. Pengen Voucher game. Untung itu di sampai sekarang. jarang. Ya, lumayan lah. Sing pernah jualan siapa? Gak ada yang pernah jualan. Kakak itu jualan jasa. Jasa apa? Jasa terus kontak. Terus kontak apa? Setelah WA. Kontak kan saya kepengen kontak di WA aku jadi 3.000. Nanti nyewa jasa neraka. Siapa cara kan? Tahu wow kan. Itu ngelak. Dia nomerin. Ya, non bayar. Lima ribu ya. Kalau tak ada ini aku tak ikut nongkrong saya 2 hari. Pas bareng. Story. Saya ngomong. Bola JB. Nambah berapa sih? Kontaknya. Wong ya. Mungkin kadang 100 1 hari. Kadang 2 hari 1. Kalau 5 ribu. Kalau tak pun 1 hari ya tak copot. Kita meneh. Hari bayar mahal. Berarti kontaknya banyak ya? Ya over. Kamu jadi kontaknya itu tertarget lah, iya? Apa konco-konco rakan? Bocil-bocil ya kayak. Bocil-bocil apa tertarget kan? Misalnya aku pengen pakai Ibu-ibu. jasamu, kan aku Pengen apa nomor jalanannya ibu-ibu. daster. Aku kan butuh target kontak ibu-ibu. Nah Malah bisa aku nggak udah ada. make apa pakai jasamu ibu? Ibu-ibu enggak ono. Ibu-ibu yang notaknya agak. Berapa? Berapa sampai berapa? Ya, berarti nyebar nang konco rakan tok, iya. SMP enten SMP kelas 7 8 9 Oh, anu ya. rata-rata sing SMK ke atas titik kan paling sulit 2000 kontak paling Sing dewasa nggak ada berarti ya. Misalnya Dewasa. apa? Pengen tuh punya tertarget ibu-ibu mulai usia 20 sampai 35 sukanya film Korea. Terus tinggalin di kota ini gitu loh. Jadi kan tertarget loh. Jadi kalau ada klien yang minta aku pengen push kontak 3000 kontak tapi targetnya ibu-ibu penyuka Korea tinggalnya di Jakarta gitu. water bu Kayak gitu ya. Berarti nggak teman-teman nih. Iya. Citi. Cinta. Oke, terima kasih untuk perkenalannya. Keren-keren namanya. Kalau cita-citanya juga, semoga dimudahkan dan terwujud ya nanti. Dan nanti cita-citanya bisa berdampak buat orang banyak. Oke, saya gantian kenalan dulu. Saya Hendrik Bayu Admiko, suami dari Bu Chandra. Oh ya. Saya memulai
usaha ini bukan langsung dari jasa desain, meskipun saya lulusan desain grafis, ya. Desain grafis di Malang swasta, ya. Jadi saya D1 di Awareness, tahu Awareness ya? Nah, tahu dengar Awareness itu D1, saya belajar bagaimana itu desain atau gambar di komputer, ya. Jadi saya memang dari kecil memang hobi gambar, ya. Hobi gambar dulu itu tak kira gambar itu hanya di kertas gitu. Tapi karena kuliah di Malang, alhamdulillah kebetulan saya belajarnya di ada yang namanya desain grafis dan ada yang namanya Coreldo. Jadi saya ngerasa beruntung banget ada ilmu seperti itu gitu. Jadi bakat saya tersampaikan di situ, ya. Jadi teman-teman, ketika kita bisa sesuatu, contoh bisa foto, bisa top up ya, terus bisa desain dan lain-lainnya. Ada ilmu yang paling penting lagi, yaitu ilmu menjualnya atau marketingnya, benar nggak? Namun ahli desainnya udah apik toko aku, tapi nggak ada ngedol terima kasih, paling lama saya ketahui ya kan, karena nggak punya ilmunya, nggak punya jaringannya. Saya meskipun desainnya biasa, tapi bisa jual 600.000 sampai 10 juta. Karena ada ilmu marketingnya sama brandingnya, paham ya? Jadi saya dulu ngerasa bangga bisa desain, bisa desain sesuatu, tapi dulu nggak pernah tahu ilmunya yang namanya branding dan marketing. Cuma isok desain. Pokoknya saya sing isok desain nguat kayak bener nggak? Pinter-pinter, isok foto, isok sinematografi, pinter-pinter. Bahkan luwih apik itu wah kayak bener nggak? Tapi nggak mau kerjaan deh, bener nggak? Bener nggak ini? Coba kamu lihat kancamu, isok desain, isok foto, isok video, tapi nggak isok jual. Akhirnya nggak payu deh, bener nggak? Jadi kebanyakan teman-teman nggak tahu cara branding sama marketing. Nah, setelah saya lulus, terus saya kerja, alhamdulillah saya dapat awalnya kerja di kuliah itu saya sambil kerja, nah, karena memang nggak ada biaya. Jadi semester tengah saya memutuskan kerja karena nggak ada pemasukan dari orang tua, karena adik saya ini kuliah juga gitu. Akhirnya saya ngalah harus kerja. Nah, bersyukurnya saya di situ dapat ilmu tentang mandiri, tentang ternyata kita bisa kalau memang kita mau melakukannya. Jadi nggak jaga orang tua, mental mandiri ada, terus nanti belajar yang namanya kerja keras, terus belajar hadapi masalah dari situ di kerjaan itu. Jadi untuk teman-teman nanti aku nggak kuliah mas, aku ada uangnya. Sebenarnya kalau kamu nggak nyerah, orang jalan lama kali. Nanti kamu mau belajar. Alhamdulillah saya kuliah sampai kerja, lulus tahun 2010 kalau nggak salah, 11 ya, 11 itu. Terus langsung nikah tahun 2011. Ya. Awal nikah itu kita ngekos dulu ya, ngekos yang sederhana sekali, terus ngontrak, akhirnya bisa ngontrak dengan menjual perhiasannya ya, ngontrak dengan menjual perhiasan. Terus karena kerja itu di media Islam, jadi gajinya itu memang untuk dakwah ya, jadi gajinya itu kurang banget. Nah, untuk ketika waktu kuliah dulu, untuk saya sendiri sih nggak masalah, cukup lah untuk makan, itu biaya hidup insya Allah cukup. Tapi ketika keluarga kurang, ya. Dari kurang itu akhirnya hidup sederhana sekali, sabar, terus sampai akhirnya ya habis semua tabungan untuk biaya hidup ya, sampai paling terakhir itu kita sampai disedekahi teman kita, tahu disedekahi ya, dikasih minyak, dikasih beras ya. Itu paling titik bawah saya.
dari situ ada pelecut, saya nggak malah seneng, malah dikasih orang itu jangan nggak seneng, saya malah terlecut untuk apa ya, harus sukses, paham ya? Bukannya apa namanya marah dikasih nggak, ya alhamdulillah dikasih, tapi aku nggak pantas, aku udah iso kayak uang itu sampai dikasih orang. Nah ini mindset ini paling penting teman. Jadi mindset ya apa kita membeli, ya apa kita bantu orang, bukan kita yang wah aku oleh apa ya teko arek iki, paham ya? Mental itu buang. Aku itu kan ada apa ya kok namanya dia kan mental jauh, paham ya? Itu mental sih nggak ada kamu nanti nggak bisa sukses. Mental jablon koncomu sing karakter ngono kan nggak disenengi wong, kan nggak? Paham ya? Dan karakter kayak gitu nggak disukai orang. Ya, kalau aku pingin itu saya oleh ini, jadi ada apa namanya? Ada timbal balik, nggak seperti itu. Ternyata kalau mau sukses itu, ya apa kita berdampak buat orang lain. Niat kita bermanfaat buat orang lain. Salah satu kunci sukses yang tak mungkin tak rasakan, sing bisa tak saya. Jadi jangan sampai mental kamu gratisan, mental kamu aku dapat apa dari temanku, tapi ya apa kamu mentalnya aku bisa kasih apa, paham ya? Kan mindset, bisa paham mas itu ya? Jadi itu secara nggak langsung alam itu atau awal langsung ngikuti ngerasa auramu beda. Coba awakmu sering dikei konco, akhirnya kamu nunduk, kan nggak nurut kan? Beda lek awakmu apa jenenge sok ngekei, kau sing menghandle, kan nggak? Seperti itu. Jadi kita semakin banyak membeli, insya Allah rezekinya apa? Itu yang tak rasakan. Jadi teman-teman jauhi mental gratisan, mental jaga orang, mental minta-minta. Ya apa kita ubah jadi mental yang membeli. Nah dari situ akhirnya saya kerja di perusahaan. Alhamdulillah kebetulan usahanya tentang bisnis, tentang bagaimana ngajari bisnis. Nah, dari situ saya belajar pertama kali bisnis. Dan ini ilmu yang mungkin ya yang bisa mengubah pola pikir saya. Ya, dulu yang mentalnya cuma apa? Habis lulus ya kerja kantoran, polisi, tentara, PNS dan lain-lain ya. Nah, dari itu saya berubah menjadi saya harus jadi pengusaha sukses, kaya dan manfaat. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena usaha ini ternyata Nabi kita, sahabat-sahabatnya Nabi itu usaha semua, benar nggak? Dan jangan dulu 90% orang terkaya di dunia itu pengusaha, nggak ono sih polisi atau tentara, benar nggak? Benar nggak? Dan situ saya oh iya, alhamdulillah aku punya usaha. Akhirnya ya saya mengawali usaha ini jualan keripik. Enak sudah ngicipi ya? Enak. UKM dengan kemasan itu keren nggak? Nggak ada UKM kemasan itu biasa pabrikan, benar nggak? Di sini saya mengenal ilmu branding dan marketing, paham ya? Kamu punya apa sesuatu, tapi kamu nggak bisa membangun persepsi atau branding dan kamu nggak bisa menjual itu percuma, paham ya? Raka misalnya ahli desain, tapi nggak bisa ngedol desainnya, nggak mau apa namanya menunjukkan, nggak mau desainnya berdampak atau untuk membantu orang. Dia nggak ngerti deh, Raka aku ya nggak ngerti deh Raka bisa desain, benar nggak? Aku lihat Raka sering bantu orang, terus upload tentang desainnya, terus dia menjual desainnya, pelan-pelan membangun brand desainnya, akhirnya dikenal sebagai jago desain, akhirnya bisa menjual dengan harga mahal. Karena apa? Karena karyanya sudah banyak, benar nggak? Nah, ini salah satu nanti ilmu branding dan marketing ini penting, paham ya? Jadi ketika kamu punya sesuatu nggak bisa menjual, nggak bisa membranding percuma. Ini yang saya lakukan, membangun branding dan marketing. Saya jualan keripik usus yang biasa sewuan nang warkop, bener nggak? Iya benar. Iya ya, benar ya. Di sini mek papat palingnya. Dari mana? Dari itu
tak ubah menjadi harga 15.000 ya, dengan market yang menengah atas. Jadi yang tak ubah cuma 3. Pertama, rename nama brandnya, kedua, repacking kemasannya, ketiga, repositioning target market. Jadi namanya yang awalnya keripik itu barokah, di fotokopi ditekek nang plastiknya keripik khusus barokah. Terus apa jenenge kemasannya pastikan dodolin nang kok tak ubah jenenge karena target korek nom keripik monster. Ibuku nggak seneng, apa jeneng monster medeni. Gak apa-apa bu, sampai duduk target marketku tak kan. Ya kan paham gitu lah. Kan target marketnya kamu kan penasaran, menarik keren kayak ini enggak? Karena target market saya. Terus kemasannya tak ganti sing apik. Karena apa? Tak jual dengan harga mah. Terus Mas payu ini nang di lo, nek didol nang markop yo gak payu, paham ya? Tapi didol nang online sama di toko-toko yang komersil, yang menengah atas, toko oleh-oleh yang menengah atas. Paham? Ketika produk di branding dan sesuai dengan target market, pastilah laku. Ini di dalam pasar ya nggak payu. Paham ya, pasar larangan. Karena apa ya? Bukan target marketnya. Paham ya? Jadi produk harus ada target market. Ya untuk kalau kamu desain ya harus tahu target marketmu, UKM maupun corporate. Video juga UKM apa corporate harus tahu target. Di tahun 2012 dengan modal cuma 300.000 ya, itu alhamdulillah bis 5 tahun tanpa hutang, tanpa investor, benar-benar 300.000 diputar ya, tanpa hutang, tanpa investor. Kita sabar, udah kesenangan, nyelengi, gemi, setitik ya. Hati-hati sampai 5 tahun alhamdulillah bisa mengumrohkan orang tua dua-duanya, bisa beli kendaraan dan bisa membangun 2 rumah sama rumah di Malang. Tahu ya? Belum pernah ke Malang ya? Belum. Jadi cuma 5 tahun paham ya? Bisa merubah seperti itu. Cuma jualan snack. Apa dengan apa pola yang saya bilang tadi, membangun branding sama marketing ya. Dan tentu saja dengan dimudahkan atas izin Allah. Nah, baru tahun 2014 kami buka markas sisnya. Kenapa? Karena tak lihat banyak UKM yang belum tahu ilmu branding dan marketing. Ini saya buka jasa ini dengan tujuan membantu UKM untuk naik kelas dari orangnya sampai apa produknya sampai nanti cara jual ajari. Jadi bukan hanya desain toh, dari sini tuh anak konsultasi untuk ngajari bisnisnya, pola bisnisnya seperti itu ya. Nah, makanya markas ini ada. Karena apa? Tahun ini apa ya? Memang niatnya berdampak, niatnya bantu. Karena UKM belum banyak yang teredukasi. Dia ini nggak ngerti desain, pokoknya payu mas, terus gak ngene-ngene ya, bener nggak? Dia ini mono mentalnya terus. Kalau payu mas, akhirnya gak pas ada pesaing dengan kemasan bagus, mereka sambat, mas kok gini? Kan gak dibilang bu, kalau sekarang zamannya online, zamannya banyak butuh produk, zamannya konten. Mereka yang ketinggalan nggak mau berubah ya ketinggalan. Kenapa saya buka ini? Saya sering membantu tadi sama karena banyak teman-teman saya yang desainer nggak mau untuk urus karena nggak ada uangnya. Ya, sing ada uangnya itu di corporate sama di freelance di online ya. Jasa freelance di luar negeri itu, freelance desain tahu nggak? Kayak Seribu.com tahu ya? Nah kayak gitu mereka teman-teman itu senangnya itu kan instan 2 juta. Kalau enggak, saya ini kan bayarnya terima kasih sama 100.000 sampai 50.000 sampai 100.000 ya. Tapi saya yakin nanti ke depan orang akan teredukasi untuk brand. Tahun 2016 baru saya manen hasilnya. Branding mulai dihargai di UKM ya.
Sekarang saya bisa menjual harga 600.000 sampai 10 juta sekali desain. Harganya sekitar segitu. Paling murah 600.000, paling mahal 10 juta. Karena bulan ini, bulan 2 bulan kemarin ada klien yang 10 juta itu 3 orang. Satu desainnya. Seperti itu. Jadi kita bisa melihat mahal dengan jangka panjang. Jadi usaha itu nggak langsung kan sukses dikenal uang, tapi prosesnya bertahap. Lalu lanjut jualan harum manis, tahu harum manis? Tapi ini sudah nggak lagi, karena yang produksi sudah nggak bisa ngirim lagi. Indonesia umumnya ada style Indonesia ayam yang adik saya. Nah ini kemarin nggak buat video ini ya? Tahu apa ini? Tahu deodoran. Deodoran. Harganya berapa tahu? Harganya 49.000. Modalnya cuma 9.000. Tapi saya untung satu botol ini 40.000. Nah, kamu mau jual nggak apa-apa, Ami ya. Tak kasih harga apa? Agen nanti dia belajar jualan. Ini memang saya punya bau badan siapa? Kalau Gak apa-apa, saya punya masa bau badan dan pakai ini alhamdulillah nggak bau sehari. Ya. Jadi maksudnya kok bisa ngejual 49.000 dan HPP-nya cuma 9.000. Yang snack tadi HPP-nya 5.500, jualnya 15.000. Untungnya lumayan ya. Itu nanti ada ilmunya. Sama ini kok 49.000 dan HPP-nya cuma 9.000. Ini yang disebut ilmu branding. Jadi membangun persepsi sehingga produk itu kelihatan mahal. Paham ya? Nah, ini contohnya. Tahu topoki ya? Topoki asin HPP ini murah, kanji kok ya. Tapi sok ngedol 15 sen. Di sini mek 6 ya kan. Ya topoki mahal ya. Saya mek kanji tok ya. Ini salah satu. Akhirnya apa? Dibuat desain logo, kemasannya dibagusin untuk produknya. Jadi ketok larang nggak? Iya. Karena targetnya cewek, warnanya pink. Sepatu. Oke. Markas tadi apa? Biasa apa? Saya bisa jawab. Terus apa lagi selain desain? Sama konsultasi. Oke. Nah ini biasanya yang datang ke sini saya ajari pondasinya apa, mindset. Yang pertama ini mindset. Yang kedua, yang pertama mindset tentang pola pikir yang positif, pola pikir yang tadi nggak mental gratisan, mentalnya apa cara bantu orang, ya mentalnya gimana cara apa namanya bisa berdampak buat orang. Jadi kamu tujuannya kaya, aja nyari uang, ya. Tapi apa caranya kamu berdampak, ilmumu dampak buat orang lain. Itu apa ya? Uang mengikuti. Kamu nyari uang ya capek, kerja akhirnya sumpah kurang ya. Nah, coba ubah aja bahwa ketika kamu berdampak, ya uang nanti mengikuti. Ya. Terus yang ketiga attitude, unggah-ungguhnya. Jadi unggah-ungguh penting untuk apa? Untuk kamu jaringan. Ketika jaringanmu banyak, jaringanmu bagus, kamu akan mudah dapat rezeki, dapat pekerjaan, dapat lain-lainnya. Benar nggak? Nggak ada konconya nggak? Tapi konco yang berkualitas. Jadi tiga ini menentukan mindset, mental, attitude untuk sukses. Ketok teko iki mentalnya, mindsetnya dengan pola pikir yang positif, mentalnya pantang menyerah, mau belajar, kekerasan, sikapnya yang baik, dan diunggah-ungguhnya sama orang tua, dan sama ya temannya. Itu pengaruh. Ya, satu soft skill untuk sukses ya ini. Terus yang selanjutnya, kalau yang datang ke sini UKM biasanya tak suruh bawa produknya, karena kunci dari sukses dari bisnis itu produknya.
Kalau produknya nggak bagus, dikemas apapun, serapi apapun ya nggak masuk. Didol larang ya kamu nggak payu, paham ya? Kalau produknya bagus, kamu jual mahal, kamu kemas dengan menarik, ya, nanti jangka panjangnya pasti orang repeat order beli lagi. Terus target marketnya sama brandingnya gitu. Ini pondasi semua. Desain-desainnya, target marketnya siapa, kompetitor siapa, logo dan lain-lainnya, ini pondasinya. Ini markas. Terus aktivasi ini kelas. Ya, yang di sana kan kelas digital marketing ya Mas Salim. Nah, aktivasi itu apa? Setelah ada produk, ada kemasan ya. Ada produk, ada kemasan, baru diaktivasi. Aktivasi dengan desain konten, foto produk, video, internet marketing, itu aktivasi. Jadi ketika pondasinya sudah ada, ketika kamu ingin bisnis ya, pondasinya sudah ketemu, baru produknya ini diaktifasi. Makanya saya buka markas dan kelas digital. Kelas digital tugasnya ini desain konten, web, internet, foto produk dan iklan. Baru evaluasi, konsultasinya dan lain-lain. Ini contoh pondasinya kita buatkan dulu, ya. Kita kasih nilai lebih, target market siapa, harga, terus target market ini yang harus tahu target market kalau mau jualan. Nah, ini caranya. Pertama, produknya harus ada dulu, nilai lebihnya apa, target market siapa, harganya berapa, ya, wajib ngalamin. Terus target marketnya harus ngerti. Ya ini contoh kayak teman-teman ingin punya produk ya, terus target marketnya kudu ngerti. Nah kan, ya jelas ini kan enak target marketnya. Lek mbahmu gak seneng ya gak masalah, soalnya di target market ya, benar gak? Nah, baru kita buat brand identity-nya. Nah, 3 tadi itu fondasi. Baru masuk aktivasi. Ya. Good konten, ayo. Bayang no di produk apapun tonggomu sok gawe itu gedang. Masih apa caranya dikemas, ikut aja. Paham ya? Gak harus produksi sendiri. Saya nggak pernah produksi sendiri. Lihat khusus, aja bayangin aku goreng gak isok belas. Ya. Dan aku nggak mau sorong. Ya iki kan bener nggak? Ngambil orang dikemas jual mahal. Deodoran sama, saya nggak pernah produksi. Saya nyari produk bagus, saya kemas, saya jual dengan harga mahal. Ini aktivasi, ya, paham ya? Dan ini tidak tunjuk itu nggak dicari. Ya, kalau kamu mau kerja di rumah atau dapat kerjaan, salah satunya, kuasai salah satunya dan fokus jadi spesialis, paham ya? Ojo isok kabeh tapi nanggung. Misalnya Raka isok kabeh tapi nilainya 6, ya. Terus ono siapa? Siapa namanya? Robi isok foto tok ya, tapi spesialis. Nilai songo fotone liyane nilai paling 5 gak masalah. Tapi pas foto songo aku milih, ketika aku butuh foto aku pasti milih Robi, bener gak? Awakmu isok kabeh gak tapi 7 kabeh, paham ya? Robi fotone songo tapi liyane 5, misalnya aku butuh orang foto ya, aku pasti milih paham maksudnya ya? Jadi pilih situ spesialis. Masih saya cuma isok desain tok, foto nggak iso, video, website apa mana nggak iso. Tapi ketika orang butuh desain, nyari saya. Ketika saya bangun brandnya itu, jasa branding apa desainnya, belum masuk sing jogo website coba, lapo dilempar kok atau ngerebut, paham ya? Jadi kamu harus satu tapi spesialis. Ojo khawatir, lu kok gak iso iki gak payu, enggak. Orang spesialis itu dicari orang, enggak. Bisa salah satu itu ya, tapi spesialis, gak masalah. Oke, pesanku sing utama itu skill dan attitude ya, dan bukan ijazah. Jadi awakmu skill harus punya,
attitude harus baik ya. Ijazah menurut saya sekarang nggak penting, meskipun belajar penting, tapi jangan nyari ijazah, tapi benar-benar kuliah ini untuk belajar, pembelajaran ya. Karena yang ditambahkan sekarang skill dan attitude pasti kamu cari, jadi jangan khawatir kalau kerja. Selama kamu punya skill, saran saya yang spesialis tadi, dan lakukan mulai sekarang. Kamu ingin apa, fokus, tulisan ya, jalannya menuju ke sana apa aja lakukan ya. Dorong tangan ngomong kamu musik kelas 2, kamu musik kelas 2 sekarang gue enak belajar di YouTube ono kabeh. Wis kan alasan nggak belajar, bener nggak? YouTube kamu nyari apa? Wis ono semua tuh. Selama kamu fokus di bidangmu ya, tak bisa enak. Wis videografer ya fokus di situ. Sinematografi fokus di situ. Latihan terus, sampai kamu ekspor. Mana ada satu yang bagus, temenmu ya, itu bagus itu. Udah insya Allah, insya Allah dikuatkan lagi, biasa terus aja. Jadi pesan saya itu nggak bisa mandiri sekarang ya. Ya caranya kamu nggak minta orang tua lagi, benar-benar kamu bisa dapat uang dari sini, dari jualan, dari desain, dari buat video. Bantu orang-orang sekitarmu dulu aja. Kalau tonggomu pengen bisnis ya, bu tak kayak desain nih, bu tak kayak videonya bu, bantu itu dulu aja. Akhirnya apa? Ketika kamu bagus, nanti direkomendasikan, paham ya? Saya dulu marketingnya seperti itu gitu. Jadi saya bantu ini dulu, akhirnya kamu jadi laris toh. Orang gue takut desain nang dia, pasti diarahkan ke sini, paham ya? Jadi ya coba mikir uang dulu, gampang uang nanti. Jadi pesan saya mulai sekarang, cita-citamu apa tulisan kejar. Nanti monggo misalnya tentang desain, tentang foto, nggak tanya-tanya silakan ke sini. Ya, nggak apa-apa. Meskipun nanti setelah lulus main ke sini nggak masalah. Saya malas nih. Sama Mas Alif atau saya, monggo tanya atau apa, silakan. Oke, itu aja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.